Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita lanjutkan lagi, kita belajar tentang keluarga. Tentang persiapan pranikah, tentang pernikahan, tentang keluarga, tentang parenting, kemudian tentang orang tua, mertua dan menantu, kemudian tentang permasalahan kita bahas dalam family unboxing. Dan kali ini kita akan belajar tentang konseling pranikah lagi. Konseling pranikah itu penting. Sebelumnya saya sudah membahasnya. Apa yang dilakukan dalam konseling pranikah? Di dalam konseling pranikah, yang pertama adalah kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan ini penting. Mengapa? Karena berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum sepakat? Berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum berjanji tujuannya mau kemana? Jadi sebelum orang mau menikah, disamakan dulu cara pandangnya. Kita mau kemana nih? Dan seperti apa yang kita mau harapkan dalam pernikahan? Nah, itu akan muncul dalam konseling pranikah di mana mereka ditanyai untuk apa kalian menikah. Saya sarankan konselor pernikahan jangan mulai dengan pelajaran. Mulailah dengan pertanyaan. Untuk apa? Menggali. Mereka itu sudah seberapa mengerti tentang pernikahan, mereka mau apa dengan pernikahan. Lalu tanyai lagi, mereka punya modal apa untuk menikah. Karena itu saran saya, jangan langsung diberitahu tentang pelajarannya, tanyai dulu. Di dalam pengalaman saya memberikan konseling pranikah, pertemuan pertama berisi tentang perkenalan. Berikutnya adalah saya tanya kepada mereka, tanya dengan santai, mengapa kamu menikah? Menurutmu pernikahan penting atau tidak? Kemudian saya tanya dengan latar belakang mereka berhubungan dengan pernikahan mereka. Jadi cara pandang yang sama tentang tujuan pernikahan. Berikutnya, yang kedua adalah menyatukan dua menjadi satu. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Laki perempuan sudah berbeda, ya. Kemudian mereka punya latar belakang yang berbeda, disatukan. Ini bicara apa saja? Banyak. Lihatlah perbedaan laki perempuan. Cara penanganan masalah, emosinya, cara berpikirnya, cara mengatasi masalah, kekuatan membangun hubungan. Itu perbedaan laki perempuan yang mendasar. Temukan itu. Berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah dengan latar belakang yang berbeda. Mereka ini mestinya ada yang sama, ada yang berbeda, bahkan ada yang berlawanan. Nah, bagaimana menyatukan itu di dalam konseling pranikah? Bukan kemudian dalam artian menyatukan saat itu juga, tapi menyatukan cara pandang mereka, menyatukan keinginan mereka. Berikutnya apa lagi? Saya sudah singgung sebelumnya, potensi konflik. Potensi konflik ini muncul dalam setiap pasang calon mempelai itu berbeda. Berbeda sama sekali. Kita sebelumnya membicarakan tentang potensi konflik. Dua orang yang berbeda dengan beda secara dasar sifat, kemudian latar belakang, itu sudah bisa memunculkan konflik yang umum. Tapi kemudian dua orang dengan latar belakang keluarga yang berbeda, ditambahi sifat mereka, itu akan memunculkan benturan. Dan perhatikan, ini ada yang menarik.
ketika mereka konseling pranikah, ditemukan potensi konflik antara bejo dan mawar, bahwa kamu akan masalah ini, di mana ini pengaturan keuangan nih. Kamu akan masalah ini, bicara soal apa? Hobimu ini. Kamu akan masalah ini, bicara soal apa? Soal orang tuamu nih kelihatannya. Kamu kelihatannya nemu lagi nih masalah nih. Dengan apa? Masa lalu pacarmu. Potensi konflik ini muncul ketika bejo akan menikah dengan mawar. Tapi menariknya, seandainya mereka kemudian setelah konseling 7 bulan, menimbang lalu mereka tidak jadi menikah, maka mereka kemudian berpisah baik-baik. Berpisah baik-baik, singkat cerita, setahun kemudian bejo ini ketemu dengan melati. Kemudian konseling lagi. Apakah pertemuan bejo dan melati akan memunculkan potensi konflik yang sama dengan peristiwa antara bejo dengan mawar? Bisa sama, bisa berbeda. Karena pribadi melatinya ini berbeda. Sifatnya berbeda, kemampuannya untuk menangani masalah berbeda, kedewasaannya berbeda. Sehingga walaupun di dalam konseling pranikah berikutnya, antara bejo dengan melati ini dibicarakan hal yang sama. Contoh tentang tujuan pernikahan. Maka bejo bisa bicara karena dia sudah pernah konseling sebelumnya. Kemudian melati juga menjawab. Ini bisa jadi juga terjadi perbedaan. Jadi tidak kemudian bejo yang sudah pernah mengikuti kelas sebelumnya pasti dia akan lancar. Tidak, karena si melati ini punya pandangan yang berbeda. Yang bisa jadi lebih dewasa daripada si bejo. Apalagi bicara potensi konflik. Ketika yang kedua, bagaimana menyatukan jiwa yang berbeda, belum bicara potensi konflik. Laki perempuan dasarnya beda, tetapi bahkan dasar yang berbeda antara laki dan perempuan ini setiap orang pun berbeda. Contoh nih ya, secara umum pria itu tidak banyak bicara. Secara umum wanita banyak bicara. Secara umum. Di dalam konseling pranikah sebelumnya, bejo ini memang tidak banyak bicara. Mawar banyak bicaranya. Tapi ketika mereka tidak jadi menikah lalu bejo konseling lagi dengan pasangannya yang baru dengan melati. Melati ini ternyata berbeda. Dia juga tidak banyak bicara. Bayangkan, padahal dasarnya wanita banyak bicara. Walaupun belum tentu si melati ini akan sedikit bicara sebelumnya. Karena pada kenyataannya nanti akan mulai ketahuan, mulai terbuka. Nah, perhatikan. Walaupun perbedaan dasarnya ada, tapi ternyata sifat per orang beda. Ini menyatukan jiwa, menyatukan pikiran, kemudian menyatukan perasaan, menyatukan kehendak. Ini butuh proses. Berikutnya lagi, apa itu? Berikutnya lagi tentang potensi konflik. Sudah beda latar belakang, kemudian mereka punya sifat. Belum tentu yang ditemukan potensi konfliknya akan sama dengan yang pasangan sebelumnya. Ketika mereka dikonseling, mereka mulai cerita keinginannya, kecenderungannya, maka menemukan nih, oh ini tidak ada masalah nih dengan keuangan kalian. Itu tidak hal yang utama nih kelihatannya. Justru benturannya adalah dengan orang tuamu, melati dengan orang tuamu. Oh potensi konfliknya justru di pekerjaan ini. Karena kelihatannya pekerjaan kalian ini tumpang tindih waktunya dan masalah nantinya. Oh ternyata potensi konfliknya bukan masalah di hobi ini. Ternyata potensi konfliknya dengan masalah rencana ke depan. Karena terlalu menggebu-gebu, terlalu ambisius. Perhatikan,
Setiap pasangan bisa berbeda potensi konfliknya. Dan kalau potensi konflik dibicarakan dari awal, maka dua-duanya akan paham posisinya, akan paham bagaimana mengatasinya. Walaupun dalam kenyataannya nanti bisa sedikit berubah. Bisa sedikit berubah bahwa, oh ternyata tidak seperti yang dibicarakan waktu konseling pranikah, tetapi minimal ada pengetahuan, ada bekal. Jadi potensi konflik ini bisa berbeda. Kemudian yang lebih lagi nih, bicara soal mengatur keuangan. Di dalam konseling pranikah juga diajari bagaimana mengatur keuangan keluarga, keuangan rumah tangga dengan baik. Nah, ini bisa berbeda orang per orang, disamakan persepsinya. Kemudian apalagi? Yang dibahas adalah bagaimana membangun hubungan keluarga yang baik dengan ipar, dengan keluarga besar, dengan orang tua, dengan mertua, dibicarakan dalam konseling pranikah. Supaya sang keluarga baru ini punya kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang baik dengan keluarganya sendiri, dengan keluarga besarnya, bahkan dengan masyarakat. Jadi, konseling pranikah itu penting. Lebih baik saya sarankan, saudara ikuti konseling pranikah. Kalau saudara bingung, Pak saya konseling pranikah dengan siapa? Mudah sekali. Ikutilah konseling pranikah di Keluarga Indonesia. Belajarlah tentang keluarga di Keluarga Indonesia, tentang parenting, tentang mertua menantu, tentang permasalahan keluarga dalam family unboxing. Belajar, mari kita belajar. Mengapa? Karena ternyata konseling pranikah itu penting. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.